Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to me again in this video, and I want to tell you about tutorial of JavaScript. Dan kali ini aku bakalan apa ya? Aku bakalan ngebawain sebuah tutorial tentang percabangan atau branching. I don't know what to say. Tapi intinya aku pengen membawakan tentang percabangan atau branching. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube aku ya guys. Oke. Mari kita mulai. Hadi Basailem. Oke guys, jadi di sini tuh ada branching. Jadi apa sih itu branching? Branching itu adalah salah satu bentuk kontrol dari program gitu. Jadi dia tuh kayak memprogram suatu apa ya? Kayak programnya itu dikontrol gitu lah intinya ya. Terus percabangan ini berguna untuk mengatur jalan program sesuai dengan suatu kondisi yang terpenuhi gitu. Di sini mungkin kalian masih kayak rada-rada ngebayang gitu kan. Apa sih gitu, bingung kayak gimana. Jadi itu dia kayak misalnya ada kita masuk login gitu ya. Kita masuk login ke sebuah akun. Misalnya akunnya itu adalah abcd@gmail.com. And passwordnya adalah mungkin 123 atau ya up to you lah. Terus abis itu kalian memprogram suatu itu tuh nanti ada yang maaf password Anda salah gitu. Atau ada lagi maaf eh, email yang Anda masukkan salah, atau selamat selamat datang gitu. Selamat datang kan berarti itu berhasil kita masuk ke sana kan. Oke. Jadi gitu. Jadi percabangan tuh berfungsi untuk itu. Nah, percabangan ini ada 6 macamnya guys. Nih. Kita fokus yang ke hijau-hijaunya aja ya. Ini ada 6 macam percabangan, yaitu ada if, terus ada if else. Jadi if itu tuh cuman satu kondisi. Jadi semisal kalau misalnya dia apa namanya? Kalau misalnya dia berhasil meraih sesuatu, itu dia dapat kayak congratulation-nya gitu. Kayak dapat selamat kamu telah bla 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 gitu. Terus udah intinya itu yang cuman ada satu kondisi doang guys gitu. Nah, terus ada yang di sini itu if else. If else itu adalah yang mana dia itu salah satu bentuk kontrol program yang lebih dari satu gitu. Atau dua kondisi. Misalnya kayak ada yang menang atau kalah gitu. Nah, misalnya selamat kamu menang gitu, atau maaf kamu gagal gitu, harus berjuang lagi gitu. Kayak apa namanya? Mungkin seleksi UTBK atau seleksi masuk perkuliahan lain gitu. Terus di sini ada if else. If else ini ada di beberapa kondisi. Biasanya sih kalau misalnya aku menggambarkan itu, ini tuh seperti apa ya? Seperti dia mendapat kayak yang juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Atau misalnya gini, kalau misalnya kamu ranking 1, kamu mendapatkan apa namanya? Kamu mendapatkan piala, piagam, dan sertifikat misalnya gitu. Nah, kalau misalnya yang apa namanya? Yang juara kedua itu beda dari itu gitu. Terus kalau misalnya ya intinya gitu ya. Terus di sini ada switch case. Switch case itu nanti kita jelasin. Switch case tuh lebih ada macem-macemnya gitu. Terus ada ternary, terus ada nih switch case, terus ada ternary, terus ada si branching, nest branching. Oke? Kita langsung aja ke tutorialnya bagaimana. Oh, satu lagi lupa, ada if else if udah ya. If else is if else if else itu cuma dua kondisi. Terus kalau if else
is else is ini itu ada beberapa kondisi. Oke, kita langsung ke tutorial ya guys. Oke guys, di sini aku udah punya apa namanya ini kosong. Kita seperti biasa shift tanda seru belum sih ya tanda seru. Oke, langsung keluar semuanya. Di sini kita ketik judulnya aja ya. Judulnya adalah belajar branching. Belajar branching. Dan sebelum kita mulai, ini udah salah bentar. Oke, nah kayak seperti yang tadi aku bilang, percobaan itu ada 6 macam. Jadi kita pengen belajar ini semua. Pengen belajar si if else, if, terus with case, ternary, gitu. Oke. Terus next branching. Nah, gimana kita belajar ya? Oke. Pertama kita di body-nya dulu. Kita di body itu kita taruh apa namanya? Ininya. H1 atau judulnya ya. Judulnya. Judulnya. Oh, gini. Belajar percabangan atau branching. I don't know what. Taruh kepeknya. Ini adalah 1. Ini itu buat percabangan if. Ini 1 kondisi saja. Oke, before it daripada di sini aku pengen jadi JavaScript itu ada ini loh. Ada bentuk-bentuknya, ada bisa outputnya itu bisa eksternal, bisa internal. Apa itu eksternal, apa itu internal? Nah, gini. Kayak di contoh yang ini tuh kayak di scriptnya tuh ada SRC tuh kayak search gitu loh guys. Dia tuh kayak mencari datanya gitu. Ini tuh dari si branching JS ini. Ya, salah. Nah, maaf guys. Jadi dia tuh dari si branching ini. Nah, branching ini di mana? Kita klik CTRL klik ya, CTRL klik. Nah, dia langsung menemukan data itu di sini gitu. Jadi ini tuh namanya output eksternal di luar dari si data yang ini gitu. Aku pengen ikutin yang itu aja. Maksudnya ya biar kalian juga tahu gimana ya. Karena di sini ada SRC-nya. Aku pengen bikin di sini adalah branch YouTube. .js. Don't forget JS. Ini aku pengen mencari branch. Nih, langsung nongol. Gitu, langsung nongol. Nanti kalau misalnya ketika kita klik itu masuknya ya ke branch YT ini gitu guys. Ini namanya yang disebut nama output eksternal gitu. Oke, kita langsung fokus ke sini saja. Oke, kita pengen percobaan apakah dia datanya keluar atau tidak kalau misalnya kita pakai si eksternal ini. Kita misalnya adalah dokumen at get element tadi get element by ID, terus ID-nya tadi apa? Kita itunya if ya. If terus inner HTML. Oke, terus di sini tes eksternal. Jangan lupa. Oke, kita tes. Kita live action ya guys. Live action. Live server kok live action. Nah,
Nih dia keluar tes eksternal. Oke. Ya, habis itu kita pengen bikin si if-nya. Sebentar. Nah, ini tuh dinamakan sintaks, guys. Nih, kayak yang ini syntax branching if. Jadi yang ini tuh itu sintaks namanya. Jadi di sini kita masukin variabelnya gitu. Di sini kita pengen apa ya? Pengen tentang ini aja ya. Ini kan tentang belanja. Kalau misalnya kita tentang nilai aja. Oke. Semisalnya. Jadi saya di sini var nilai nilai sama dengan misalnya 100 gitu. Misalnya 100. Oke. Lalu di sini kita tulis if-nya. If nilai lebih dari 90. Lebih dari 90. Misalnya ini kan berarti lebih dari 90 nilainya kan. Nilainya lebih dari 90 terus masuk dokumen HTML get element ID. Terus tadi itunya. Oh ya, satu lagi ID itu kita bisa pakai apa aja. Ini aku pakai if itu kayak biar kalian nggak bingung kalau misalnya ini tuh if gitu. Jadi kalian pengen pakai ID-nya itu nama apapun kayak buku atau nama orang atau segala macam is whatever guys. Ini kita tulis aja selamat kamu lulus. Oke. Kita tahu sudah, terus kita masukin ke sini, kita live server lagi. Nah, karena apa? Karena nilai dia itu nih. Aku kasih ininya. Karena kenapa dia lulus? Karena di sini tuh mana branchingnya nih. Nah, karena dia itu nilainya itu 100 gitu. Coba kalau misalnya kita kasih 95 ya. Kita kasih 95. Selamat kamu lulus karena lebih dari 90. Kalau misalnya 80, nggak ada apa-apa, nggak ada yang keluar. Karena apa? Karena dia di bawah 90, dia tuh nggak masuk kriteria persyaratan buat lulus gitu. Begitu guys. Terus gimana sih? Nah ini tuh if kan, kita udah selesai masalah if. Nah kita kita pakai kasus yang kedua itu bagaimana if else. Pakai if else dokumen get element, terus di sini pakai if lagi, lalu inner HTML sama dengan kamu harus belajar lagi ya, misalnya gitu. Nah di sini udah kita save. Nah jadi gini, kalau misalnya kita pakai if else itu ketika kita masukin data yang pertama, ketika kita masukin data si if ini, itu berarti si data ketika si ini nih nilainya itu lebih dari 90, dia akan menampilkan data yang ini, data yang pertama yang selamat kamu lulus ini. Dan ketika kalian di sini tuh nilainya itu 90 atau 100 atau lebih dari 90, dia akan menampilkan data yang ini guys. Itu. Oke. Jadi ya bisa di iniin lah ya. Nah, setelah if else. Jadi semisalnya misalnya
ada lagi. Nah, udah. Oke, ini kan if else. Biar kalian gak bingung, kita bikin 2 aja kali ya. Mungkin kalian bingung. Sebentar, aku bikin 2 dulu. Oke. Sebentar. Oke. Kita tambah lagi di sini adalah P-nya itu ya. P-nya itu 2, 2. Ini percabangan. If else. Oke. Di sini kita pakai ID-nya dulu. ID if else. If else. Nah. Gitu. Nah, udah macem nih pun. Kita kasih batas. Mana sih batas? Dung. Oke. Nah, terus di sini ada var. Misalnya var nilai, var itu variabel. Misalnya nilainya dia itu 90 ya. 90 terus di sini terus di situ if nilai nilai lebih dari 9. Elemen ID seperti yang kayak tadi ya guys. Tapi ini ID-nya beda. Tadi kita masukin ID-nya itu if else. Terus inner HTML. Kalau ini congratulations aja ya. Congratulations kamu lulus ujian. Oh iya, kita pakai ini aja. Udahlah lulus ujian aja deh, nggak apa-apa. Terus kita pakai else. Else itu kondisi kedua. Ketika dia tidak menampilkan yang ini, ya udah berarti dia menampilkan yang ini gitu. Ketika dia nilainya itu di atas 90, dia akan menampilkan yang congratulation. Tapi ketika nilai dia di bawah 90, dia akan menampilkan yang else gitu. Oke. Dokumen. Lihat elemen ID. If else. Kita pakai sama dengan aja nggak sih guys? Sakit banget. Kamu harus belajar lagi. Setelah itu kita ini sama dengan aja ya. Karena nanti kalau misalnya dia nilainya 90, dia akan menampilkan nilai yang congratulation juga gitu. Tadi guys, itu tuh kayak ada kesalahan di bagian ininya nih, di bagian sininya gitu. Terus pokoknya intinya ya di bagian situnya tadi ada yang salah, tapi aku rada lupa karena tadi ke skip sama pelajaran aku. Oke. Abis if else, di sini ada if else if. Nah, if else if itu adalah suatu, maaf ya guys, ini aku lagi di kelas, jadi rada terlalu rame gitu. Oke, jadi di sini kita pakai seperti ini ya. Udah semuanya. Terus misalnya kita nilainya itu adalah var. Sebentar ya.
var, terus di sininya nilai. Oh, kita pakai yang kedua dulu ya. Ini kan if else if, terus kita pakai bentar. Ini kayak gini. Terus di sini ada ya if else if ya. Nah, terus di sini kita bedain aja ini if else if. Udah gitu dari sininya ini tuh nilai ya. Oh ya, ini di save dulu jangan lupa. Jadi dia ada if else if, terus setelah itu ini misalnya nilainya itu misalnya nilai dia ya samain aja ya 90 gitu. Nah, habis 90 terus di sini if di sininya nilai sama dengan lebih dari 90. Nah, terus udah gini, terus ini dokumen get HTML, get element by ID, terus di sini ID-nya pakai yang if else tapi quotes-nya nih kalau misalnya mau upload quotes di ini dulu ya, kayak di sharing dulu gitu. If else if yes. Terus di sini inner HTML inner HTML terus oke. Di sini aku pengen ngasih apa ya, kayak nilai lebih dari 1. Jadi if else, jadi kalau misalnya yang if itu adalah nilai 1 yang kondisinya itu cuma ada 1 doang, dan kalau misalnya if else itu ada 2 kondisi, dan if else if itu ada beberapa kondisi. Oke, di sini misalnya kayak misalnya ada inian dari misalnya kalau di pesantren-pesantren atau apa itu ada kayak nilai-nilai kayak amat baik. Nah, itu misalnya mumtaz, terus jajidan, jahit gitu. Di sini misalnya apa namanya? Nilai lebih dari 90 itu masuknya itu mumtaz. Gitu ya. Mumtaz. Gitu. Oke guys, maaf tadi aku ada rapat kelas sedikit. Oke, di sini aku pengen. Nah, ketika udah sampai di if bla 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 itu misalnya ini kan mendapat mumtaz ya. Jadi kalau misalnya di apa ya? Kalau di bahasa Indonesia maybe itu namanya amat baik gitu loh guys. Nah, terus di sini kayak aku pengen perbanyak aja sih nilai-nilainya gitu. Terus di sini ada else if. Jadi ada 2 keadaan gitu. Terus di sini kita masukin nilainya. Ini nilainya itu lebih dari sama dengan ini kan 90 ya. Kita kasih 80 aja deh guys. Coba. Oke. Nah, terus udah gitu ini abis itu di dokumen bentar. Dokumen get element ID, terus jangan lupa ID-nya ya. If else apa sih? If else bla bla is Allahumma sabar ya guys. If else maaf. If okay. Terus don't forget to inner HTML-nya. Ini inner HTML. Oh, dan lalu kalau misalnya 80 sampai apa namanya? 8 misalnya 80. Oh, misalnya dari kan itu 90 lebih itu mumtaz. Nah, ini nilai 80 lebih itu
kita kasih jahit jidan deh. Gimana ya, saya juga bingung sebentar. Ini kan 80 90 berarti. Oh, berarti kalau misalnya 80 ke atas itu 81, sekitaran 81 sampai 79 ya. Iya. Berarti kalau misalnya 90 langsung pakai yang ini. Kalau misalnya yang 80 itu pakai yang ini gitu. Berarti gini guys. Berarti buat yang nilai ini kita komen sebentar, bisa nggak ya? Nggak bisa guys. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya yang ini itu tuh dia tuh masuknya itu ke nilai 90 sampai 100. Kalau misalnya yang ini itu 71 dari nilai intinya 80 ke atas gitu guys. 81 sampai 8, ya dari 80 sampai 89 gitu. Nah, aku juga pengen bikin lagi. Ini kan jajidan. Coba kita percobaan ya. Percobaan di sini nilainya 85. Oke, kita save. Terus kita buka live servernya. Yo. Belajar branching. Oh, ini. Maaf, salah tadi. Nah, langsung ketahuan jahit jidan. Karena apa? Karena dia itu apa namanya, gini guys, ini kan masuknya ke sini kan. Nah, jadi si dianya ini gini, ini kan nilainya 85, berarti otomatis dia dapatnya jahit jidan gitu. Coba kita buat lagi else if terus di sininya nilai lebih dari sama dengan 70. Salah ya. 70. Terus udah. Nah, dokumen get elemen ya seperti inilah ya. Terus ID-nya sama if else if. Oke. Inner HTML terus jahit. Jadi kalau misalnya di bahasa Arab itu jahit gitu. Nah, terus di sini kita rubah ke nilai misalnya 76 deh. Ya. Lihat. Jadi guys, gitu. Jadi tuh ya begitulah guys ya. Oke. Oh ya, aku juga lupa di belakangnya itu jangan lupa dikasih apa sih kayak inilah. Oke guys, terus kita buat lagi pastinya else if, terus di sini nilainya nilai sama dengan 60, itu berarti dia dapat nilai dokumen get element by ID, terus ID-nya sama if else if, lalu kita kesininya inner HTML, maaf salah, inner HTML terus di sini. Nah, kalau misalnya 60 itu biasanya nilainya itu jahit mumtaz, jahit jidan, jahit, terus ada yang namanya makbul. Oh, makbul itu 50 deh ini. 50. Terus ada lagi yang namanya, sebentar aku copy aja ya biar cepat. Nah. Di sini tuh makbul. Oh, di sini aku ininya nilainya ini aja. Kan 50 ya, berarti dari 10 ini nilainya adalah rosip. 0 aja. Lebih
lebih dari 0. Rosip. Kita coba nilainya ya. Kita coba nilainya ini 10 deh. Rosip. Terus misalnya di sini nilainya 55. Makbul. Gitu guys caranya. Oh, jangan lupa ini titiknya. Lupa, maaf. Sorry. Oke. Jadi yang if else if itu seperti itu. Dan sekarang kita rada belajar yang switch case ini rada bagaimana begitu ya. Oke? Ikutin terus aku guys. Oke guys, ini rada pusing sedikit ya. Jadi tadi aku nyoba yang sweet case ini seperti apa sih? Jadi ya 11 12 sama alert gitu. Siap-siap rada pusing sedikit, oke? We try. Oke, di sini aku mau ngilangin yang ini dulu. Ini si dianya. Dia, oke. Nah, di sini aku sudah menambahkan ya tadi itu aku udah nambahin di sini tentang apa namanya si maaf salah ini tentang si empatnya ini kita save dulu ya, kita save dulu. Nah berarti nggak ada ini, berarti ini sweet case ya guys, ini sweet case. Kita pengen kayak gimana sweet case-nya. Oke, first kita harus kasih variabelnya dulu. Ini var. Terus misalnya nilai ujian aja ya. Nilai ujian itu. Nilai ujian sama dengan terus from. Nah, bedanya jadi sweet case ini sama kayak si if else if, tapi bedanya dia ada from itu like a alert gitu. Jadi dia ya 11 12 sama alert lah. Nanti kita cobain ya, oke? Kayak gimana dianya. Terus di sini kita iniin aja, masukkan nilai ujian, oke? Lalu var nilai, oke? Nilai. Terus setelah itu kita pakai switch di sininya ada true, of course, okay, and we have okay. Terus di sini pakai case. Di sini misalnya nilai ujian dia itu lebih dari sama dengan 90 ya. Lebih dari sama dengan 90 di sini. Oke. Lalu di sini apa sih tulisannya gitu? Gini aja ya, tulisannya adalah selamat kamu lulus aja, lulus. Udah. Terus di sini selamat kamu lulus ujian. Oke, seperti itu. Lalu setelah itu kita ke dokumen, pasti dokumen get. Oke. Terus di sini ada, nah seperti ini. Terus tadi kita ID-nya itu apa sih guys? Tadi aku lupa. Oh, switch case. Oke. Ini switch case. Oh no. Case. Switch case. Abis itu kita seperti inner HTML ya. Inner HTML dia pasti mendapat lulus. Jadi apa sih itu lulus? Nah, jadi nanti si dianya itu, si sweet case-nya ini bakalan memunculkan si nilai lulus. Lulus itu apa? Lulus itu selamat kamu lulus ujian. Macam tuh. Nah, terus abis itu kita kasih kayak gini, terus di bawahnya itu break.
break aja nih. Coba kita coba aja. Nah, misalnya nilai ujiannya tadi berapa? Di atas 90, 100. Kita klik ini 100. Selamat kamu lulus ujian gitu. Bagaimana kalau misalnya kita pengen pengen bikin kayak di atas nih, sama kayak begini semuanya gitu. Nah, kita pengen bikin kayak sama seperti ini, itu bisa guys. Kita ya udah tinggal di copy aja dan tinggal dirubah nilai yang ini sama kata-katanya yang ini. Oke, we tried. Oke. Kita copy aja. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa di spasi aja biar tidak bingung kaliannya. Oke. Ya, 3 YouTuber saya berkolaborasi. Oke, kita spasi aja di sini ya guys. Oh my gosh. Oke. Nah, ini kita bikin di sininya itu 80 gitu. Terus di sini dia lulus, of course kan, lulus ujian dengan nilai mumtaz gitu ya. Dengan nilai mumtaz. Oke. Ini dengan guys. Di sini dengan nilai dengan nilai jahit jidan ya. Oke. Kita coba dulu aja. Tar dulu ya. Terus di sini ini kan udah 80. Nah, di sini adalah 70 ya. Terus di sini 70. Habis itu di sini adalah dengan nilai jahit. Nah, kalau di sini aku pengen naruh 50. Di sini tidak lulus. Karena dia nilainya jelek, guys. Tidak lulus. Tidak lulus. Oke. Nah, terus di sini itu kamu harus belajar lagi. Belajar lagi ya. Nilai kamu makbul gitu ya. Terus di sini taruh aja tidak lulus. Tidak lulus. Nah, di sini 0. Pasif udah pasti tidak lulus, guys. Bersahabat banget ya, Nah, terus di sini kita tulis aja tidak lulus ya. Tidak lulus. Di sini itu kamu tidak lulus. Kamu tidak lulus karena nilai kamu rosif. Oke. Save. Misalnya kita pakai nilai 85. Apa yang tuh? Salah. Astagfirullahaladzim. Selalu deh rosif. Ini nggak boleh kepisah, ya Allah. Udah. Nah, misalnya di sini 85 ya. 85. Selamat kamu bla 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 bla. Kita coba lagi. Pakai nilai misalnya 10. Kamu tidak lulus karena nilai kamu rosip. Oke, gitu guys yang Sweetcast. Oke, kita ke percabangan berikutnya yaitu ke ternary. Gimana ternary? Ikutin terus guys. Jadi di sini sebentar ya, aku pengen live server dulu. Live servernya seperti apa? Oke. Jadi di sini adalah kayak gini, yang ternary itu seperti itu. Aku pengen bikin hal yang beda ya, kayak tadi ya, itu tuh
apa sih, dia tuh ini tuh kayak ini kan total belanja ya, jadi aku pengen merubah ke nilai lagi. Oke, sini kita komen aja. Lalu kita kasih var, terus di sini nilai ujian. Nilai ujian, terus di sini misalnya nilai ujian dia itu 90. Nah, apa nilai ujian 90 tuh? var nilai. Ya, var nilai. Oke. var grade aja grade. Dia tuh bakalan dapat apa ya? Kata-kata apa gitu. Yang tadi mumtaz gitu-gitu loh, guys. Oke. After that, kita ke nilai ujian. Nilai ujian terus lebih dari misalnya 90, dan datanya ini itu selamat kamu lulus ya, gini, terus kayak gini, maaf kamu tidak lulus. Oke. Sudah seperti ini di siniin aja, terus kita ikutin. Nah, salah. Oke. Seperti biasa dokumen get HTML, get element ID. Iya, maaf salah. Ternary. Udah sore guys, soalnya ini saya ngejar waktu. Ini HTML. Oke. Terus di sini adalah grade. Apa itu grade-nya? Sama kayak ini. Oke. Di sini saya mau ngasih nilai semisalnya 40 deh. Maaf, kamu tidak lulus. Gitu guys. Bisa kan? Jadi gitu, kalau kita rubah lagi nilainya misalnya 80. Itu berapa? Maaf, kamu tidak lulus. Karena ini nilai ujiannya parah ya guys. Jadi benar-benar minimum itu 90. Oke, kita rubah aja 70. Misalnya itu kayak KKM gitu kan. KKM Indonesia kan biasa 70, 75 kayak gitu. Selamat kamu lulus. Gitu guys. Oke. Dan selanjutnya adalah perbandingan bersarang, atau di sini tuh namanya itu apa ya? Sebentar. Ini tuh namanya nested branching. Ya, aduh, saya bukan tak apalah ya. Intinya nested branching gitu. Nah, apa sih nested branching itu? Nested branching itu adalah percabangan yang bersarang gitu. Gimana percabangan bersarang? Jadi tuh di sana tuh pasti nanti kalian ketemu kayak if else lagi loh guys gitu. Nah, oke, di sini itu seperti contohnya itu ada email, ada paspor gitu, ada login segala macam. Nah, itu kayak gimana cara kerjanya atau gimana ininya ya, kayak kalian login itu aja guys. Kayak kalian login sesuatu gitu. Kayak kalian login apa sih namanya? Di Facebook or apa itulah ya. Oke, kita mau jelasin dulu, oke? Jadi buat yang nested ini, kalian buat dulu inian seperti kayak tadi aku itu ini ya. Itu percabangan bersarang. Ini bersarang, maaf salah typo. Bersarang. Nah, terus di sini kita kasih inputnya gitu guys. Kita kasih input type-nya gimana ya. Input type-nya itu adalah email, terus value-nya, oke, kita kasih ke sini. Oke. Sini 6.
cabangan bersarang. Terus dia beda ya, dia itunya ada inputnya. Kita ini aja. Oke. ID-nya sama, itunya sama. Oke. Kita itu di sini. Nah, di sini ada input emailnya, ada apa namanya? Terus ada ininya. Nah, kita kan ngambil dari sini nih. Berarti kita harus ngisi itunya di sini juga, kayak emailnya apa, itunya apa. Gitu. Oke. Jadi guys, setelah itu udah kalian bikin ini, kita bikin di branch-nya ini. Ya, di branch-nya ini kita bikin kayak var usernya itu, terus passwordnya itu berapa, misalnya 1, 2, 3, terus kasih role-nya, habis itu dikasih var email. Nah, var email ini kita kasih kayak apa, kita ikutin yang di sini loh guys. Nih, di sini kan ada email, berarti kita di sini itu pakai email gitu. Terus ada password juga, berarti di sana pakai password gitu guys. Terus kalau misalnya kamu apa namanya, memasukkan email salah, kesalahan email gitu. Misalnya emailnya bener nih, misalnya ya, kita ituin dulu sebentar. Emailnya benar, misalnya admin@gmail.com. Nah, tapi passwordnya salah, misalnya kesalahan password gitu. Gitu guys, kalau yang next tuh buat kayak login gitu. Oke? Semoga kalian bisa. Oke, segitu saja dari aku. Semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya ada salah dan kurangnya, karena aku juga manusia dan aku masih belajar. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gurus-gurus.